Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A2 Praktikum Kalkulus Diferensial. Saya Tira Ayu Feryani Lestari dan teman saya Dia Santika Kusumah Dimyanti. Pada praktikum kali ini, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mencari titik kritis menggunakan uji turunan kedua. Nah, sebenarnya menggunakan dua cara. Yang pertama ada metode manual dan juga memakai Maple. Sebenarnya caranya hampir sama dengan minggu lalu menggunakan fungsi turunan pertama, namun sekarang ada tambahan dengan fungsi turunan kedua. Nah, di sini ada soal yaitu fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2. Nah, pertama kita mencari turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu f aksen x. Nah, di sini d per dx 3x pangkat 4 ditambah d per dx min 4x pangkat 3 ditambah d per dx kali 2. Hasilnya menjadi d per dx 3x pangkat 4 ditambah d per dx dikurangi 4 x pangkat 3. Nah, hasilnya itu 3d per dx kali x pangkat 4 dikurangi 4 dikali d per dx kali x pangkat 3. Nah, hasilnya 12x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2. Nah, itu untuk turunan pertamanya. Nah, di sini titik singularnya tidak ada karena turunan pertamanya terdefinisi. Maka kita cari titik stasionernya. Titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Nah, tadi titik f aksennya yaitu 12x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 sama dengan 0. Menjadi 12x pangkat 2 pangkat 3 I pangkat 2 dikali x min 1 sama dengan 0. Nah, lalu hasilnya x pangkat 2 x kurangi 1 sama dengan 0. Nah, menjadi x pangkat 2 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya itu sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Maka titik stasionernya itu ada di 0 dan 1. Setelah itu kita mencari turunan keduanya, yaitu dari turunan pertama turunan kedua dari f aksen x yaitu d per dx dikali 12x pangkat 3 ditambah d per dx dikali min 12x pangkat 2. Nah, hasilnya itu menjadi 12 dikali d per dx dikali x pangkat 3 dikurangi 12 dikali d per dx dikali x pangkat 3. Hasilnya menjadi 36x pangkat 2 dikurangi 24x. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik minimum, maksimum, dan juga titik beloknya melalui uji turunan kedua. Nah, yang pertama kita menggunakan x-nya 0. Kita masukkan ke turunan kedua yang telah kita cari, yaitu 36x pangkat 2 dikurangi 24x. Nah, karena x-nya 0, kita coba masukkan, yaitu 36 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 24 dikali 0. Nah, hasilnya 0 ya, karena 0 sama dengan 0 maka titik tersebut merupakan titik belok. Nah, yang kedua yaitu x-nya 1. Nah, berarti di sini 36 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 24 kali 1. Menjadi 36 dikurangi 24 dan hasilnya 12. Karena 12 lebih dari 0, maka titik tersebut merupakan titik minimum. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba menggambar grafiknya. Karena
titik yang 0 tadi merupakan titik belok, maka kita posisikan lebih atas karena yang 12 yang titik 1 itu merupakan titik minimumnya. Jadi kita lebih bawah. Nah, karena 0 itu sudah termasuk titik belok, maka kita langsung membuat grafiknya ke bawah sebagai turunan. Maksudnya menurun. Seperti itu. Itu yang manualnya. Sekarang kita coba menggunakan Maple. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik kritis menggunakan Maple. Yang pertama kita definisikan dulu fungsinya. F titik 2 sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2. Nah, sudah didefinisikan, lalu cari turunan pertama atau F aksen. Nah, setelah ini kita mencari titik stasionernya, yaitu dengan solve aksen itu untuk menunjukkan hasil akhir yang ini, yaitu hasil akhirnya yang ini ya, sama dengan 0 yang dicarinya X. Nah, maka titik stasionernya adalah 1 dan titik singularnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ininya F aksennya terdefinisi. Lalu karena di sini titik ujung selanjutnya juga tidak ada karena tidak ditentukan. Setelah itu kita cari turunan keduanya dengan cara F aksen 2, yaitu 36x kuadrat dikurangi 24x. Setelah ini lalu kita mencari titik maksimum, minimum, atau titik beloknya dengan cara masukkan yang titik stasioner ini ke dalam fungsi turunan kedua dengan cara subs X sama dengan, kita mencoba yang 1 ya, masukin 1, F aksen 2. Nah, karena ini 12 itu lebih daripada 0, maka berdasarkan di turunan kedua X sama dengan 1 adalah titik minimum. Nah, lalu masukkan yang nolnya, yaitu dengan cara subs X sama dengan 0, F aksen 2. Karena 0 itu sama dengan 0, maka berdasarkan kedua X sama dengan 0 adalah titik belok. Nah, untuk mengetahui grafiknya bagaimana, kita bisa menggunakan plot F, X. Kita bisa bebas ya untuk ujung sel atau batasnya, misalkan min 2 sampai 4. Nah, seperti ini grafiknya. Lalu bisa menggunakan juga cara dengan tools
kalkulus single variable, dan curve analis. Kita klik. Lalu masukkan fungsinya, yaitu 3 kali X pangkat 4 dikurangi 4 kali X pangkat 3 tambah 2. 3X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 2. Ini jadi kita misalkan min 2 dan di sininya min 4. Lalu display. Setelah ini bisa diketahui nih, ini maksimumnya dan di sini minimum 1 kelas. Nah, kalau bisa dibandingkan ini sama ya. Tetapi kalau kita pakai curve analysis total, kita bisa melihat titik kritisnya, yaitu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang mencari titik kritis menggunakan uji turunan kedua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.